NDH 25, peserta Latsar CPNS Angkatan 15, Puslatbang KDOD. Instansi saya dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, program studi pengolahan hasil hutan, jurusan Teknologi Pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review tentang mata pelatihan komitmen mutu yang telah dipaparkan oleh Ibu Hana. Nah, jadi di komitmen mutu ini berdasarkan peraturan LAN nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar CPNS. Nah, komitmen mutu ini memfasilitasi pembentukan nilai dasar inovatif dan komitmen mutu pada peserta pelatihan ini melalui pembelajaran tentang adanya efektivitas, kemudian efisiensi, inovasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan konsekuensi dari adanya perubahan. Nah, seperti kita ketahui ya, di dalam mutu itu ada kualitas di dalamnya. Jadi pasti di dalamnya itu ada perubahan yang nanti outputnya akan berujung kepada adanya continuous improvement atau perubahan yang berkelanjutan. Jadi perubahan ini tidak hanya terjadi pada saat itu saja, namun juga nanti akan terus berlanjut. Nah, seperti diketahui ya, di dalam komitmen mutu itu ada 4 nilai dasar komitmen mutu yang kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama adalah adanya efisiensi, kemudian ada efektivitas di dalamnya, lalu ada mutu, dan terakhir ada inovasi. Nah, ini 4 nilai yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kemudian di dalam metode perbaikan mutu itu sendiri ada 2 metode yang dapat digunakan. Metode yang pertama yaitu metode PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Nah, di dalamnya ini ada di dalamnya terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah plan, di mana itu adanya perencanaan terlebih dahulu. Kemudian ada do. Do ini adalah melaksanakan apa yang direncanakan. Kemudian ada check. Nah, check ini adalah pemeriksaan, monitoring setelah dilakukannya pelaksanaan. Kemudian yang terakhir ada act, di dalamnya ini ada tindakan. Tindakan ini bisa berupa adopt atau adopsi, kemudian ada adapt atau adaptasi, dan yang terakhir ada abandon atau pembatalan di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua ini ada metode diagram sebab akibat atau cause and effect diagram. Nah, cause and effect diagram ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah fishbone analysis atau analisis tulang ikan. Nah, yang kedua itu ada tree analysis atau analisis berupa pohon masalah. Nah, ini akan menjelaskan tentang hubungan sebab akibat yang dijelaskan yang ada pada suatu kejadian yang nantinya akan melahirkan inovasi atau perubahan yang membutuhkan komitmen mutu di dalamnya. Nah, untuk di instansi sendiri ini sebenarnya telah diterapkan ya. Jadi kan di instansi itu contohnya saja di Politani itu ada namanya SPMI yang di dalamnya itu membawahi segala macam hal mutu yang berkaitan dengan kampus yang sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh instansi. Nah, dalam hal ini sebenarnya dosen juga melaksanakan. Jadi dalam pelaksanaan sehari-hari sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pelayan publik, nah dosen ini pasti memberikan pelayanan yang efektif dalam membantu instansi sendiri untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi kampus. Nah, jadi kita sebenarnya di sini secara tidak langsung itu kita telah berperan di dalam adanya komitmen mutu di instansi kita. Nah, itu juga sangat penting dalam hal pelayanan karena pasti nanti dosen itu memiliki output untuk menghasilkan mahasiswa yang nantinya pada saat lulus itu memiliki output yang baik dalam hal pelayanan, dalam hal mutunya sebagai seorang lulusan.
Nah, ini juga dapat dilakukan dengan instansi ini bekerja sama dengan stakeholder untuk saling bekerja sama dalam membentuk dan dalam membuat program-program baru atau mata pembelajaran, mata perkuliahan apa saja yang mendukung dalam industri kedepannya. Nah, jika di dalam politeknik sendiri itu kan nanti begitu mahasiswa keluar, itu outputnya mahasiswa adalah siap kerja di dunia industri. Oleh karena itu saat ini sedang dicoba untuk menerapkan adanya dosen dari praktisi industri yang mengajar di kampus, untuk harapannya adalah untuk dapat menghasilkan output atau lulusan yang memiliki mutu yang tinggi, mutu yang bagus, output yang baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya review tentang mata pelatihan komitmen mutu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.